Erick Thohir beberkan nama baru pemain diaspora untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bikin Irak cemas jelang duel penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa ia baru saja bertemu dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas untuk membahas beberapa nama baru pemain keturunan yang disiapkan untuk menjalani proses naturalisasi. Kementerian Hukum memang menjadi bagian penting dalam mempercepat proses naturalisasi agar para pemain keturunan bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. PSSI di era Erick Thohir memang mengusung proses naturalisasi buat pemain keturunan yang rela membela tim merah putih. Langkah ini dilakukan PSSI sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda besar Timnas Indonesia di level internasional. Ini karena Timnas Indonesia diketahui telah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, skuad Garuda pun membutuhkan kekuatan terbaik agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung pada Oktober mendatang, PSSI akan menambah kekuatan agar tim merah putih bisa tampil semakin garang di putaran keempat nantinya. Sebelumnya, Erick Thohir enggan mengungkapkan namanya, siapa pemain keturunan yang tengah diproses naturalisasinya itu, kecuali Mauro Zylstra yang memang sudah diumumkan Erick Thohir. Namun, dalam pertemuan dengan Menteri Hukum, ia mengaku telah membeberkan nama baru untuk diproses naturalisasi ini. Walaupun dalam unggahan Instagram pribadinya, Erick Thohir tak membeberkan siapa nama dua calon pemain yang berposisi striker tersebut. Ia memastikan telah mengungkapkan ke Supratman Andi Aktas. Bertemu dengan Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Aktas untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam proses pemain diaspora yang akan memperkuat Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya. Kami juga menyampaikan beberapa nama baru sekaligus mengkonsultasikan agar bisa menjalani proses pengambilan sumpah sebagai WNI untuk memperkuat Timnas Indonesia, ucapnya. Beralih pada berita selanjutnya, performa impresif Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai membuat publik Irak cemas. Lawan yang sebelumnya dianggap remeh, kini menjelma menjadi ancaman serius di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mantan pemain Timnas Irak, Haitham Khadim, secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perkembangan pesat skuad Garuda. Dalam wawancara dengan media Win-Win, ia menekankan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Fokus banyak tertuju ke Arab Saudi sebagai tuan rumah, tapi juga justru Indonesia yang layak diwaspadai. Mereka berkembang sangat pesat, ujar Khadim dikutip dari tvOneNews.com. Mereka cepat mampu membangun serangan sejak dari lini belakang, bahkan dari kiper. Kami belum punya kualitas seperti itu, sambungnya. Transformasi besar yang dialami Timnas Indonesia tak lepas dari tangan dingin pelatih Shin Tae-yong yang kemudian diteruskan oleh Patrick Kluivert mulai awal 2025. Indonesia berhasil melaju ke putaran keempat dengan menyingkirkan tim-tim kuat dan kini berada di grup B bersama Irak dan Arab Saudi. Secara rekor pertemuan, Indonesia memang belum pernah menang dalam 9 laga melawan Irak. Terakhir kali bersua pada Juni 2024, Indonesia kalah 0-2 di kandang sendiri. Namun peningkatan performa yang signifikan membuat peta persaingan kini berubah. Haitham Khadim menilai Irak harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terutama dari segi fisik untuk menghadapi Indonesia. Masalah fisik selalu jadi kelemahan kami. Menghadapi tim seperti Indonesia yang bermain dengan intensitas tinggi, kami harus benar-benar siap, katanya.
Laga penting antara Irak versus Indonesia akan digelar pada 11 Oktober 2025 di Jeddah, Arab Saudi. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Irak pun sadar, pertandingan nanti bukan lagi soal meraih kemenangan mudah, tapi soal menghadapi tantangan nyata dari tim yang terus berkembang. Dari sisi tim, ada satu tekanan, now or never, yang konsisten membayangi. Penekanan ini juga yang membuat PSSI semakin giat mencari pemain diaspora Indonesia untuk mengejar asa lolos ke Piala Dunia. Para pemain dan tim pelatih juga berada pada tekanan yang sama karena ini adalah kesempatan terdekat yang bisa dikejar. Kesempatan seperti ini belum tentu datang 2 kali. Tekanan seperti ini kadang memang bisa menjadi bahan bakar semangat. Masalahnya, berhubung timnas Indonesia baru pertama kali berada dalam babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia, akan lebih baik jika tim dibiarkan tampil tanpa beban. JIC dan kawan-kawan sudah lolos ke Piala Asia 2027. Jadi, kesempatan lolos ke Piala Dunia 2026 bisa menjadi bonus besar. Bukan untuk dikejar, tapi masih layak diperjuangkan. Soal lolos atau tidak, biarlah tim asuhan Patrick Kluivert bermain semaksimal mungkin, supaya apapun hasil di Arab Saudi nanti bisa diterima dengan baik. Lolos ke babak lanjut kualifikasi, apalagi lolos ke Piala Dunia, memang satu prestasi besar. Tapi, akan lebih baik jika pengalaman kali ini menjadi tonggak awal yang bisa diteruskan di masa depan. Jangan sampai momen langka di kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya menjadi satu momen yang berakhir seperti bintang jatuh, yang langsung terlupakan setelah berlalu, tapi menjadi titik awal sebuah garis perjalanan sang Garuda dari Asia menuju tingkat dunia, bukan hanya di satu momen, tapi juga di kesempatan lainnya. Bisa Garuda?